Kisah tobatnya Malik bin Dinar, preman yang menjadi ulama di masa tabi'in. Beliau adalah seorang ulama besar Basrah yang sempat berdakwah ke India. Kisah tobatnya Malik bin Dinar al-Sami termasuk kisah yang sangat inspiratif. Malik adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan, Kabul, dan menjadi murid ulama tabi'in Hasan al-Bashri. Beliau termasuk sebagai ahli hadis syahih dan merawikan hadits dari tokoh-tokoh ulama di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar juga dikenal sebagai seorang kaligrafer Al-Quran. Beliau wafat sekitar tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Berikut adalah kisah taubatnya. Malik bin Dinar dikenal sebagai sosok preman yang suka mabuk-mabukan pada abad kedua Hijriah. Hampir segala macam kemaksiatan dikerjakannya hingga akhirnya hidayah Allah datang menghampirinya. Beliau bercerita, kehidupanku dimulai dengan kesia-siaan, mabuk-mabukan, maksiat, berbuat zalim kepada manusia, memakan hak manusia, dan memakan riba. Kulakukan segala kezaliman, tidak ada satu maksiat melainkan aku telah melakukannya. Sungguh sangat jahat hingga manusia tidak menghargaiku karena kebejatanku. Malik bin Dinar menuturkan, pada suatu hari, aku merindukan pernikahan dan memiliki anak. Maka kemudian aku menikah dan dikaruniai seorang putri yang kuberi nama Fathimah. Aku sangat mencintai Fathimah. Setiap kali dia bertambah besar, bertambah pula keimanan di dalam hatiku dan semakin sedikit maksiat di dalam hatiku. Pernah suatu ketika, Fathimah melihatku memegang segelas khamr, maka dia pun mendekat kepadaku dan menyingkirkan gelas tersebut hingga tumpah mengenai bajuku. Akan tetapi ketika usia Fathimah genap 3 tahun, Fathimah meninggal dunia. Maka aku pun berubah menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Aku belum memiliki sikap sabar yang ada pada diri seorang mukmin yang dapat menguatkanku di atas cobaan musibah. Kembalilah aku menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Setan pun mempermainkanku, hingga tiba suatu hari. Setan berkata kepadaku, sungguh hari ini engkau akan mabuk-mabukan dengan mabuk yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Maka aku bertekad untuk mabuk dan meminum hama sepanjang malam. Aku terus minum. Maka aku lihat diriku telah terlempar di alam mimpi. Di alam mimpi itu, aku melihat hari kiamat. Matahari telah gelap, lautan telah berubah menjadi api, dan bumi pun telah bergoncang. Manusia berkumpul pada hari kiamat. Manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok. Sementara aku berada di antara manusia, mendengar seorang penyeru memanggil, Fulan in Fulan, kemari. Mari menghadap Al-Jabbar. Aku melihat si Fulan tersebut berubah wajahnya menjadi sangat hitam karena sangat ketakutan. Sampai aku mendengar seorang penyeru menyeru namaku, mari menghadap Al-Jabbar. Kemudian hilanglah seluruh manusia dari sekitarku. Kemudian aku melihat seekor ular besar yang ganas lagi kuat merayap mengejar ke arahku dengan membuka mulutnya. Aku pun lari karena sangat ketakutan. Lalu aku mendapati seorang laki-laki tua yang lemah. Aku pun berkata, "Hai, selamatkanlah aku dari ular ini." Dia menjawab, "Wahai anakku, aku tak mampu, akan tetapi larilah ke arah itu mudah-mudahan engkau selamat." Aku pun berlari ke arah yang ditunjukkannya, sementara ular tersebut berada di belakangku. Tiba-tiba aku mendapati api ada di hadapanku. Aku pun berkata, apakah aku melarikan diri dari seekor ular untuk menjatuhkan diri ke dalam api? Aku pun kembali berlari dengan cepat sementara ular tersebut semakin dekat. Aku kembali kepada lelaki tua yang lemah tersebut dan berkata, demi Allah, wajib atasmu menolong dan menyelamatkanku. Maka dia menangis karena iba dengan keadaanku seraya berkata, aku lemah sebagaimana engkau lihat, aku tidak mampu melakukan sesuatu pun. Akan tetapi larilah ke arah gunung tersebut mudah-mudahan engkau selamat. Aku pun berlari menuju gunung tersebut sementara ular akan mematukku. Kemudian aku melihat di atas gunung itu terdapat anak-anak kecil, dan aku mendengar semua anak tersebut berteriak, wahai Fathimah tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu. Selanjutnya aku mengetahui bahwa dia adalah putriku. Aku pun berbahagia bahwa aku mempunyai seorang putri yang meninggal pada usia 3 tahun yang akan menyelamatkanku dari situasi tersebut. Maka dia pun memegangku dengan tangan kanannya, dan mengusir ular dengan tangan kirinya sementara aku seperti mayit karena sangat ketakutan. Lalu dia duduk di pangkuanku sebagaimana dulu di dunia. Dia berkata kepadaku, wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Maka kukatakan, wahai putriku, beritahukanlah kepadaku tentang ular itu. Dia berkata, itu adalah amal keburukanmu, engkau telah membesarkan dan menumbuhkannya hingga hampir memakanmu. Tidakkah engkau tahu wahai ayah, bahwa amal-amal di dunia akan dirupakan menjadi sesosok bentuk pada hari kiamat? Dan lelaki yang lemah itu adalah amal salehmu, engkau telah melemahkannya hingga dia menangis karena kondisimu dan tidak mampu melakukan sesuatu untuk membantu kondisimu. Seandainya saja engkau tidak melahirkanku, dan seandainya saja tidak mati saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu.
Aku pun terbangun dari tidurku dan berteriak, "Wahai Robku, sudah saatnya wahai Robku, ya, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah." Lantas aku mandi dan keluar untuk sholat subuh dan ingin segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Malik bin Dinar berkata, aku pun masuk ke dalam masjid dan ternyata imam pun membaca ayat yang sama. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Setelah itu Malik bin Dinar berkelana untuk berguru kepada para ulama. Salah satunya adalah ulama tabi'in yang sangat dihormati yaitu Hasan al-Bisri.